Halo, semangat pagi, berita saham terbaru hadir kembali di hadapan Sobat Saham Indonesia semuanya ya. Ini dari Stock for Indonesia Channel. Untuk itu, nyalakan tombol lonceng agar kalian terus update tentang saham. Seperti biasa, kita awali berita dari Wall Street ya. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell membuat Wall Street melonjak nih. Naiknya gila-gilaan ya. Ini dia datanya. Dow Jones naik 2,27%, S&P naik 3,16%, dan Nasdaq lebih tinggi nih, naik 4,56%. Sementara itu, IHSG kemarin juga ditutup menguat nih. Menguat tajam ya, dipimpin saham sektor keuangan. Lagi-lagi bank ya, selalu nomor satu nih. Kalau nggak bank, kalau nggak perbankan, energi gitu ya. Nah, asing kemarin net buy 802 miliar, ini gede ya saat IHSG melesat. Cek saham yang banyak dikoleksi asing. Besarnya adalah seperti biasa bank-bank Mandiri, BBNI, BBCA, BBRI, Bukalapak, Telkom, Unilever, Bumi, BP, dan Inco ya, sektor bank dan energi. Nah, sementara itu pagi hari ini bursa Asia naik tipis terangkat sinyal kenaikan suku bunga yang lebih kecil. Pagi ini IHSG dibuka naik turun hingga lengser ke 7074. Kita udah seneng nih ya habis naik gitu. Sekarang akhirnya turunnya lumayan nih. Bagaimana dengan komoditi? Yang pertama ada emas nih. Harga emas hari ini kemarin ya Kamis ditutup bagus ya, positif. Naik dia karena ada katalis baru dari The Fed. Kemudian dengan harga minyak juga naik terdorong ketatnya pasokan. Jadi seperti kemarin OPEC ya katanya akan membatasi produksi dan ini membuat harga minyaknya jadi naik. Nampaknya semua komoditi kompak naik ya. Ada CPO juga di mana rally 2 hari nih harganya 2 hari beruntun naik lagi. Yang lebih dahsyatnya juga ada batu bara yang mencetak rekor ya. Kiamat baru ancam Eropa, jadi pasokan batu baranya menipis tapi di sana malah musim dingin gitu. Nah, ini cetak rekornya apa? Yaitu selama 10 hari itu menguat beruntun, tidak ada turunnya. Bicara mengenai batu bara, ya ini ada kabar bagus nih dari pertambangan batu bara yaitu Indi, di mana laba bersihnya itu melangit ribuan persen. Akhirnya bisa mengubah rugi menjadi laba nilai 338,39 juta US dollar. Keren ya, habis dari rugi terus labanya tuh langsung meningkat segini banyaknya ratusan juta US dollar, dan ini meningkatnya itu 5.787% daripada yang sama di tahun lalu, di mana tahun lalu itu malah rugi 5,95 juta US dollar. Keren nih buat Indi ya. Hal ini dikarenakan karena memang pendapatannya naik, tapi bebannya itu dia turun gitu. Nah, akhirnya laba bersihnya naik, ekuitas juga ikut melesat. Dan kabar bagusnya untuk hutang liabilitasnya turun gitu ya. Ini juga ada kabar bagus juga dari pertambangan batubara juga, yaitu ABMM. Dia adalah investasi di usaha pertambangan batubara. Laba bersih ABM Investama melesat 79% di kuartal 3, tembus 169,92 juta US dollar. Nampaknya pertambangan batubara ini lagi panen besar ya. Dan penasaran juga nih untuk kuartal keempat, karena sekarang ini kan malah musim dingin, penggunaan batubara makin banyak nih. Harga batubara juga makin tinggi sekarang ya, bahkan pecah rekor nih 10 hari berturut-turut naik. Walaupun bebannya melonjak, tapi masih menghasilkan ya laba bersih melesat, dan juga ekuitasnya juga melambung nih. Ngomongin soal batubara ya, yang sekarang kan banyak beralih ke EBT nih. Energi baru terbarukan di mana ada perusahaan Arko mencatat pertumbuhan kinerja di kuartal 3 nggak mau kalah dengan batubara ya. Di mana di kuartal 3 ini pendapatannya naik 24,4%, mencapai 187 miliar. Sedangkan di periode yang sama tahun lalu itu cuma 150 miliar. Ini pendapatan ya, bukan laba. Sementara untuk labanya itu naik 19%. Nominalnya 42,97 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu cuma 36,11 miliar. Nah, yang nggak mau kalah juga nih masih di sektor energi, yaitu ada minyak ya, MEDC. Ini juga minyak dan tembaga ya, MEDC. Medco Energy International labanya melonjak 614% pada kuartal 3. Ini lebih parah nih naiknya ini. Untuk pendapatannya dia naiknya 89,22%. Ini lebih kecil dibandingkan kenaikan
labanya. Nah, sementara labanya itu naiknya lebih dahsyat ya, 600% lebih ke 400 juta US dollar dibandingkan tahun lalu tuh cuma 56,12 juta. Ini berarti bebannya dia bisa menekan nih ya, bebannya turun nih. Nah, masih di energi ada Adaro Mineral, ADMR, di mana dia telah menyuntik anak usaha yang jumlahnya cukup jumbo ya, 1,57 triliun. Anak usaha yang dimaksud adalah PT Kalimantan Aluminium Industri. Nah, aluminium nih, produksi aluminium ya. Oke, semoga dengan adanya penambahan modal ini bisa meningkatkan kinerja dari anak usaha ADMR sehingga nanti bisa mendatangkan pundi-pundi cuan yang lebih banyak ya. Berikutnya kita ke tower-toweran nih, ada TOWR. Di mana TOWR ini pendapatannya naik tapi laba bersihnya malah turun nih. Pendapatan ini naik 33% lebih. Nah, tapi beban pokoknya juga meningkat nih. Nah, ini yang menggerus labanya ya. Alhasilnya jadi laba bersih yang terakhir ya setelah pajaknya itu turun tipis nih dari 2,57 triliun menjadi 2,55 triliun. Oke, berikutnya kita ke UVCR ya. UVCR ini voucher ya, Trimegah Karya Pratama diajak dikerjasama oleh Saham Rakyat ya, saling kerjasama nih. Nah, yang ini adalah ambasadornya adalah anak dari presiden yaitu Kaisang ya. Nah, ini nanti caranya adalah menghadirkan fitur pengumpulan poin untuk para penggunanya. Untuk itulah memerlukan menggandeng untuk teknologi ya dari UVCR yang sudah terbiasa mengurusi hal seperti ini. Jadi nanti dibuat setiap transaksi jual dan beli itu ada poinnya gitu, seperti layaknya main game gitu. Oke, semoga lancar aja kerjasamanya ya. Kita berikutnya ke Goto ya, Gojek Tokopedia ini dimana penguncian sahamnya itu udah berakhir. Pemegang saham seri A, Boy Thohir dan kawan-kawan boleh jual, dan alhasil hari ini itu sahamnya langsung ARB. Jadi para retail mungkin juga bandar juga mereka mendului nih untuk antri jual ya, sebelum keduluan nih para owner-ownernya ya. Atau bahkan hari ini para ownernya juga ada nih yang langsung jual ya, tiba-tiba langsung ARB gitu. Oke, kita tunggu aja perkembangan berikutnya. Selanjutnya kita ke ZBRA ya. Ini tadi transportasi darat, sama ini juga transportasi darat, dimana laba dari Dosni Roha drop 307% yang akhirnya menjadi buntung nih 64,19 miliar. Jadi kebalikan dari India, kalau ini membalikkan rugi ke laba, kalau ZBRA ini dari laba menjadi rugi nih. Memang dari segi penjualannya merosot ya, jadi tidak heran nih kalau laba bersihnya juga drop, tapi dropnya hanya terlalu parah ya, sampai 300% nih. Oke, kita tinggalkan transportasi darat, kita ke transportasi udara, ada CMPP ya. Ini adalah Air Asia. Pendapatannya naik 414%, tapi masih rugi nih 1,48 triliun. Karena memang sebelumnya itu ruginya banyak ya. Jadi walaupun pendapatannya naik juga masih tetap rugi walaupun ruginya menipis. Dimana periode sebelumnya itu memang ruginya udah 1,65 triliun. Jadi udah berkurang sekitar 200 miliaran ya. Sudah lumayan ya. Oke, kita tinggalkan CMPP, ini mirip namanya ya, CMNP, cuman ini adalah jalan tol. Baliknya nih, emiten CMNP melesat 49,6%. Labanya di kuartal 3 ini menjadi 729 miliar rupiah. Biasa ya kalau emiten konstruksi memang di akhir tahun atau di awal tahun biasanya ada perbaikan kinerja. Dan di kuartal 3 tahun ini tuh ada kenaikan laba 49,6% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Untuk pendapatannya itu memang meningkat ya, meningkat 65% lebih menjadi 3 triliun 187 miliar rupiah. Berikutnya kita ke emiten konstruksi yang biasa membangun jalan tol ya. Ada WSKT, Waskita Karya, di mana dia telah menyuntik modal Trans Jabar Tol atau TJT senilai 30 miliar. Manajemen WSKT menegaskan dengan adanya peningkatan modal dari WTR kepada TJT diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan memberikan nilai tambah bagi WSKT sebagai pemegang saham WTR gitu ya. Nah, dari konstruksi kita ke properti, yaitu ada SSIA, di mana pariwisata bergeliat. Surya Semesta mencatat 249% peningkatan segmen hotel. Nah, jadi pendapatan SSIA dari hotel ini sekarang menjadi 377 miliar year on year, sementara tahun lalu masih 108 miliar aja, dan naiknya 3 kali lipat ya. Keren nih, habis ini dia kinerjanya makin membaik nih, siap-siap nih kuartal 4. Masih di properti, ada emiten yang baru IPO yaitu KDTN, Puri Sentul Permai. Dia tancap gas nih, gandeng Swiss Bell Hotel membangun hotel baru, dan yang dibangun ini nggak cuma satu hotel ya, tapi banyak.
Jadi akan banyak sekali hotel-hotel yang dibangun oleh keduanya, ya ada di Cipali, kemudian ada di beberapa daerah lain ya, rest area KM 166 gitu. Nah, kita tunggu aja perkembangannya ya. Berikutnya kita ke MAPB, ke retail, di sektor retail ya. Ada gerai MAP Boga Adi Perkasa itu mencapai 700 unit menjelang akhir tahun. MAPB ini merupakan anak dari MAPI ya, Mitra Adi Perkasa, dan dia membawahi beberapa gerai terkenal ya seperti Starbucks ya dan lain-lainnya. Ngomongin soal tempat makan minum ya, ini ada juga Lucy nih, Lucy Group. Karena mendapatkan suntikan modal dari BCA, Lucy siap kembangkan 16 gerai baru. Berikutnya ada Alfamart atau MRT, di mana dia labanya melesat 58% nih menjadi 1,75 triliun. Wow, Alfamart semakin menggurita ya, jadinya labanya makin banyak nih. Dan memang laporan keuangan terbarunya mencatatkan memang pendapatannya naik 14,91% dibandingkan tahun lalu. Walaupun memang beban pokok pendapatannya tuh naik, namun bisa membukukan laba bersih ya yang naik signifikan. Oke, berikutnya kita masih dengan yang sesama retail, yaitu Indo Retail Makmur atau Dinet atau biasa kita sebut Indomaret. Mana di kuartal 3 ini labanya lebih besar dibandingkan Alfa nih secara persentase ya. Secara persentase naiknya 132%, mencapai 937 miliar lebih. Kalau dibandingkan dengan Alfamart, secara persentase kenaikannya lebih besar Indomaret ya, tapi Alfamart secara nominalnya lebih gede, dia lebih bersih sampai 1 triliun lebih, sementara untuk Indomaret hampir 1 triliun. Oke, kita ke makanan lagi nih. Ada ke consumer good ya, ada Indofood INDF. Jangan salah ya, bukan ICBP tapi yang INDF ya. Dia surplus 16%, labanya itu naik 14 triliun lebih. Jualan bersihnya naik 11% ya di periode yang sama di tahun lalu, tapi berbanding terbalik dengan ICBP nih. Indofood CBP malah tidak memuaskan nih hasilnya, tergerus 33%, labanya sisa 3,3 triliun. Walaupun dari sisi penjualan tuh ada pertumbuhan ya, namun karena bebannya itu sangat tinggi, akhirnya labanya juga ikut ambles nih 33% ya. Ini hampir dialami oleh semua emiten di consumer good. Nah, ini masih di minuman, ada di Alto ya, pabrik di Sukabuminya tutup. Nah, malah Alto ini lebih efisien nih, malah mencatatkan laba 3,89 miliar per September. Dan ini adalah perkembangannya bagus ya, karena tahun lalu di periode yang sama tuh masih rugi, dia ruginya 6 miliar lebih, dan saat ini bisa menghasilkan laba 3 miliar lebih, itu sudah lumayan ya. Emiten terakhir yang kita bahas yaitu yang IPO nih. Ada penawaran umum jadwalnya hari ini yaitu MMIX. Ini sebenarnya alat kesehatan ya, tapi dia sebagai pemegang lisensi K-pop, mana dia mematok harga IPO Rp190 per lembar saham. Dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan jumlah lembar saham ditawarkan, itu akan bisa mendapatkan dana 114 miliar rupiah. Dan MMIX ini juga menawarkan waran juga ya, waran seri, yaitu sekitar 300 juta lembar saham, lumayan ya. Oke, nah itu dia aksi korporasi IPO. Untuk aksi korporasi lain kita sudah informasikan dan kita simpulkan di grup Telegram Forum Trader dan Investor SFI. Seperti yaitu informasi daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada INTA, ada TCPI ini di Jakarta. Kemudian ada juga informasi daftar eksekusi waran ya, yang tadi kita sampaikan yaitu MMIXW Multimedia International Tbk, di mana harga tebusnya adalah Rp300 per lembar saham. Untuk jadwal tradingnya itu dimulai tanggal 6 dan diakhiri tanggal 3. Masih lama ya, tanggal 3 bulan tahun depan 2024 bulan Desember. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.